Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dunia tidak pernah lepas dari kisah pemberontakan, perjuangan, dan perubahan besar. Di balik lembaran buku teks sejarah, tersembunyi kisah-kisah revolusi, gerakan terorganisir yang lahir dari ketidakpuasan, keberanian, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, revolusi berarti pertaruhan hidup dan mati. Sebagian besar berakhir tragis. Namun, ada juga yang berhasil mengubah arah sejarah secara permanen. Revolusi bukan hanya persoalan satu negara. Dampaknya bisa meluas ke seluruh kawasan, bahkan mengubah wajah dunia. Dari jalanan kota kecil hingga ruang-ruang kekuasaan, revolusi telah menjadi pemicu transformasi sosial, politik, dan ekonomi. Selamat datang di Sisi Rahasia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Dalam video ini, kita akan membahas 5 revolusi paling penting yang membentuk peradaban manusia seperti yang kita kenal hari ini. Revolusi yang memicu perubahan besar, meski seringkali dibayar dengan darah dan nyawa. Entah berakhir dengan harapan baru atau kekacauan, momen-momen bersejarah ini tak bisa disangkal pentingnya. Inilah 5 revolusi paling penting yang membentuk peradaban dunia. Di urutan kelima, Revolusi Rusia 1917, kejatuhan kekaisaran dan lahirnya Uni Soviet. Pada awal abad ke-20, Rusia adalah negeri yang luas namun terbelakang. Sebuah kekaisaran agraris yang miskin, dikuasai oleh monarki absolut di tengah-tengah dunia yang sedang bergerak menuju modernitas. Tahun 1905, gelombang ketidakpuasan mulai menyala. Rakyat turun ke jalan, menuntut perubahan. Namun, yang mereka dapat justru adalah darah. Tragedi Bloody Sunday jadi awal dari pemberontakan pertama, namun gagal. Api revolusi memang padam sejenak, tapi bara itu belum mati. Lalu datang Perang Dunia I, bencana bagi Rusia. Jutaan nyawa hilang, ekonomi hancur, dan kepercayaan pada Tsar kian memudar. Tsar Nicholas II, dalam keputusasaan, memimpin langsung pasukannya di medan perang. Kekosongan di istana diserahkan kepada istrinya, Alessandra, wanita keturunan Jerman yang tidak dipercaya rakyat. Lebih buruk lagi, istana kini berada di bawah pengaruh Grigori Rasputin, seorang mistikus kontroversial. Februari 1917, rakyat kembali bangkit. Di kota Petrograd, demonstrasi massal berubah menjadi pemberontakan. Namun kali ini berbeda, tentara pun ikut memihak rakyat. Tsar akhirnya menyerah. Dinasti Romanov berakhir setelah lebih dari 300 tahun berkuasa. Tapi perjuangan belum selesai. Pemerintahan sementara yang baru berdiri tak mampu menjawab krisis. Mereka justru tetap menyeret Rusia dalam Perang Dunia I. Hingga akhirnya, Oktober 1917, Partai Bolshevik yang radikal, dipimpin oleh Vladimir Lenin, mengambil langkah tegas. Dengan strategi yang terencana, mereka menyerbu istana musim dingin dan menggulingkan pemerintahan sementara, tanpa banyak perlawanan. Dari sana, lahirlah pemerintahan baru, pemerintahan Soviet, yang didasarkan bukan pada kapitalisme, tapi pada kekuasaan buruh, petani, dan tentara. Tapi revolusi tak berakhir di situ. Selama 5 tahun berikutnya, Rusia terjerumus dalam perang saudara brutal. Kaum revolusioner melawan loyalis kekaisaran. Hingga akhirnya, kemenangan berpihak pada kaum Bolshevik. Dan dari reruntuhan kekaisaran lama, berdirilah entitas baru, Uni Soviet. Di urutan keempat, Revolusi Tiongkok 1911, akhir dinasti dan awal republik. Di awal abad ke-20, dinasti Qing, kekuasaan terakhir dalam sejarah kekaisaran Tiongkok, tengah berada di ambang kehancuran. Kekalahan dalam serangkaian perang, termasuk melawan Jepang dan kekuatan Barat, membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Kekaisaran yang dulunya perkasa kini tampak rapuh dan tertinggal. Di tengah krisis itu, tumbuh gelombang pemikiran baru. Nasionalisme, modernisasi, dan demokrasi mulai mengakar di kalangan rakyat. Lalu terbentuklah sebuah gerakan, Aliansi Revolusioner. Dipimpin oleh Sun Yat-sen, seorang dokter, politisi, dan pemikir besar, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa Tiongkok Modern. Beberapa pemberontakan kecil dilancarkan, namun gagal. Sampai akhirnya,
Pada musim gugur tahun 1911, terjadi pemberontakan besar di Wuchang. Inilah titik balik sejarah. Pemerintah Qing, dalam kepanikan, menunjuk Yuan Shikai, seorang jenderal berpengaruh, sebagai Perdana Menteri. Mereka mencoba meredam krisis dengan menawarkan reformasi, sebuah monarki konstitusional. Namun semuanya sudah terlambat. Provinsi demi provinsi menyatakan kesetiaannya kepada gerakan revolusioner. Sebuah majelis nasional dibentuk oleh para perwakilan, dan Sun Yat-sen dipilih sebagai presiden sementara Republik Tiongkok. Tahun 1912, kaisar muda terakhir dari dinasti Qing, Hui, secara resmi turun tahta. Ini menandai berakhirnya lebih dari 2000 tahun sistem kekaisaran di Tiongkok. Sun Yat-sen akhirnya menyerahkan jabatan presiden kepada Yuan Shikai, setelah kesepakatan bahwa Yuan akan memimpin republik baru. Namun jalan menuju demokrasi tidak mudah. Tiongkok akan menghadapi era ketidakstabilan, perang saudara, dan konflik internal selama beberapa dekade ke depan. Meski begitu, Revolusi 1911 tetap dikenang sebagai tonggak penting. Ia membuka jalan bagi perubahan radikal berikutnya. Revolusi Komunis tahun 1949, yang melahirkan Republik Rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Di urutan ketiga, Revolusi Haiti 1791 hingga 1804, pemberontakan Buddha yang mengubah dunia. Di Karibia, sebuah pulau kecil bernama Saint-Domingue, koloni Prancis yang makmur berkat gula dan kopi, menjadi saksi dari salah satu revolusi paling radikal dalam sejarah dunia. Koloni ini dikenal sebagai permata kekaisaran Prancis, tetapi dibangun di atas penderitaan, jutaan Buddha Afrika dipaksa bekerja hingga mati. Tahun 1791, dunia berubah. Terinspirasi oleh semangat revolusi Prancis tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, para Buddha di Saint-Domingue bangkit. Pada malam tanggal 22 Agustus, pemberontakan besar dimulai. Lebih dari 100.000 Buddha bangkit melawan penindas mereka, membakar perkebunan dan menuntut kemerdekaan. Prancis panik. Koloni itu memberontak. Tapi para revolusioner sudah terorganisir. Dipimpin oleh seorang mantan Buddha cerdas dan karismatik bernama Toussaint Louverture, mereka menguasai sepertiga wilayah koloni hanya dalam 1 tahun. Dalam upaya meredakan krisis, Majelis Nasional Prancis memberikan hak sipil kepada orang kulit berwarna pada tahun 1792. Namun, konflik makin melebar. Inggris dan Spanyol ikut campur, bukan untuk membela hak asasi manusia, tapi untuk melindungi kepentingan kolonial mereka sendiri. Spanyol dari timur, Inggris dari barat, semua berupaya mengambil alih wilayah. Tapi pada tahun 1794, Prancis secara resmi menghapus perbudakan di wilayah koloninya, dan Louverture pun berbalik mendukung Prancis. Inggris akhirnya menyerah. Tahun 1801, Louverture mendeklarasikan dirinya sebagai gubernur jenderal seumur hidup seluruh pulau Hispaniola. Namun ambisi ini membuat Prancis curiga. Napoleon Bonaparte, yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial, mengirim pasukan untuk merebut kembali Saint-Domingue. Louverture ditangkap dan dibawa ke Prancis, di mana ia meninggal di penjara pada tahun 1803. Tapi revolusi belum selesai. Salah satu jenderal Louverture, Jean-Jacques Dessalines, melanjutkan perjuangan. Dalam pertempuran Vertières, pasukan Prancis dikalahkan. Dan pada 1 Januari 1804, Saint-Domingue lahir kembali sebagai Haiti, negara merdeka pertama di dunia yang dipimpin oleh orang kulit hitam, dan republik kedua di benua Amerika setelah Amerika Serikat. Revolusi Haiti menjadi satu-satunya pemberontakan Buddha yang berhasil dalam sejarah modern, mengguncang sistem perbudakan di seluruh dunia dan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Di urutan kedua, Revolusi Prancis 1789 hingga 1799, runtuhnya monarki dan lahirnya republik. Akhir abad ke-18, Prancis adalah negeri dengan dua wajah. Di satu sisi, kaum bangsawan, hidup mewah di Istana Versailles. Di sisi lain, rakyat biasa, menderita kemiskinan, kelaparan, dan beban pajak yang berat. Ketimpangan ini, lambat laun, menyalakan bara kemarahan. Titik balik terjadi pada 14 Juli 1789. Massa rakyat menyerbu penjara Bastille, simbol penindasan kerajaan.
serangan itu menjadi simbol awal revolusi Prancis. Dalam hitungan minggu, negara dilanda gelombang kekacauan yang dikenal sebagai La Grande Peur, The Great Fear. Di tengah kekacauan, muncul Majelis Konstituante Nasional, wakil rakyat yang menuntut reformasi politik. Dan dari dalamnya, muncul tokoh radikal seperti Maximilien Robespierre, yang mendorong revolusi menuju arah yang lebih radikal. Pada tahun 1792, kelompok revolusioner Jacobin menangkap Raja Louis XVI saat mencoba melarikan diri. Monarki berakhir. Dan Republik Prancis yang pertama resmi diproklamasikan. Januari 1793, Louis XVI dihukum mati oleh guillotine, alat eksekusi yang menjadi simbol revolusi. Namun darah tak berhenti mengalir. Robespierre dan para Jacobin melancarkan apa yang disebut pemerintahan teror. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, lebih dari 17.000 orang dieksekusi karena dituduh sebagai musuh revolusi. Kekerasan meluas, dan Prancis tenggelam dalam ketakutan. Ketika Robespierre sendiri dieksekusi pada 1794, rakyat mulai menolak ekstremisme. Kekuasaan kemudian berpindah ke tangan direktori, badan pemerintahan berisi 5 orang. Namun, korupsi dan ketidakstabilan tetap merajalela. Akhirnya, pada 1799, muncul seorang tokoh militer muda yang ambisius, Napoleon Bonaparte. Ia merebut kekuasaan lewat kudeta, mengakhiri 1 dekade kekacauan, sekaligus menandai berakhirnya revolusi Prancis. Revolusi ini menjadi salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Bukan hanya karena menggulingkan monarki absolut yang telah berkuasa selama berabad-abad, tapi juga karena meletakkan fondasi bagi demokrasi modern, hak asasi manusia, dan konsep kedaulatan rakyat. Di urutan pertama, Revolusi Amerika 1765 hingga 1783, kelahiran sebuah bangsa baru. Tahun 1765, Kerajaan Inggris memperkenalkan Undang-Undang Perangko kepada 13 koloni di Amerika. Pajak baru ini dimaksudkan untuk membayar biaya perang 7 tahun melawan Prancis. Tapi bagi para kolonis, ini adalah bentuk ketidakadilan. Pajak tanpa perwakilan adalah tirani. Protes bermunculan. Kemarahan rakyat memuncak pada tahun 1773, ketika sekelompok aktivis yang menamakan diri mereka Sons of Liberty membuang 342 peti teh milik East India Company ke pelabuhan Boston. Aksi ini dikenal sebagai Boston Tea Party, simbol penolakan terhadap dominasi ekonomi dan politik Inggris. Merespons kekacauan, 12 dari 13 koloni berkumpul di Philadelphia, membentuk Kongres Kontinental pertama pada tahun 1774. Mereka tidak langsung menyerukan kemerdekaan, tapi dengan lantang menolak pajak yang diberlakukan tanpa suara mereka di parlemen Inggris. Ketegangan akhirnya meledak menjadi perang terbuka pada 1775, saat tentara Inggris dikirim ke Lexington dan Concord untuk menyita persenjataan rakyat. Namun rakyat bersenjata, yang disebut milisi Minutemen, melawan. Dentuman senjata pertama ini dikenal sebagai The Sword Heart, Round the World. Pada 4 Juli 1776, Kongres Kontinental mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan, menyatakan bahwa Amerika Serikat berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Perang pun berubah menjadi perjuangan revolusioner penuh untuk kemerdekaan. George Washington, pemimpin militer revolusioner, memimpin pasukan kolonial dalam serangkaian pertempuran berdarah. Dukungan militer dari Prancis menjadi titik balik penting. Pada tahun 1781, pasukan gabungan Amerika dan Prancis menang besar di pertempuran Yorktown, memaksa Inggris untuk mundur. Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 1783, secara resmi mengakhiri perang dan mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Revolusi Amerika bukan sekadar pergolakan politik. Ia melahirkan sebuah konsep baru tentang negara. Bahwa rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri, tanpa raja, tanpa tahta. Dan dari semangat itu, lahirlah Republik Demokratis pertama di era modern. Revolusi Amerika membuktikan satu hal, bahwa harapan bisa menang melawan kekuatan, dan kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang nilai yang terus hidup hari ini, hak untuk menentukan nasib sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sisi Rahasia.
Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang video-video yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.